Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang passive voice. Tensesnya adalah simple past tense. Kembali lagi ada merubah kalimat aktif menjadi pasif ya. Karena ini tentang past tense, berarti tentang masa lalu atau masa lampau. Rumusnya untuk yang aktif, subject plus verb to plus object. Untuk keterangan waktunya atau adverb of time, itu ada yesterday, artinya kemarin, last week, last month, last year, last Sunday. Kemudian ada 1 hour ago. 1 hour ago itu adalah 1 jam yang lalu. And then the last is 2 hours ago. Di situ saya kotakin ada huruf S. Kenapa ditambahkan S sedangkan yang di atas tidak menggunakan S? Karena kalau lebih dari 1 dia menggunakan S ya. Jadi kalau 1 1 hour, kalau 2 2 hours, kalau 3 3 hours, dan seterusnya. Jadi kalau 1 tanpa S, kalau lebih dari 1 dia menggunakan S. Contohnya 1 menit lalu dia bahasa Inggrisnya adalah 1 minute ago. Sedangkan 2 menit yang lalu adalah 2 minutes, minutes pakai S, ago. Kemudian kita harus mempelajari juga tentang to be yang ada di passive voice. Subjeknya tetap sama ya, ada 7. I sampai it. I itu to be-nya bisa menggunakan was atau were. You, they, we menggunakan were. She, he, dan it menggunakan was. Contohnya, ini saya masih menggunakan kata kerja makan ya, masih sama seperti simple present tense. Contoh kalimat pertama, saya makan nasi kemarin. Itu adalah kalimat aktif atau aktif karena makan atau memakan. Sedangkan kalau pasif itu dia menggunakan kalimat atau diawali dengan kata di ya. Ini makan kemudian dimakan. Cara mengerjakannya tetap dengan cara yang mudah, tinggal disilang. Saya makan nasi menjadi nasi dimakan saya atau nasi dimakan oleh saya. Keterangan waktunya ini kemarin bisa kalian rubah pindah ke depan. Jadi kemarin nasi dimakan oleh saya. Kemudian ini ada rumus pasifnya, subject plus to be plus verb 3 plus by plus object pronoun. Untuk object pronoun sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya yang ada di simple present tense. Coba kalian lihat lagi tabelnya jika ingin mengerjakan soal nanti. Kemudian yang membedakan simple present dan simple past ada di to be-nya. Kalau di present dia to be-nya adalah is, am, dan are. Sedangkan kalau untuk past tense dia menggunakan was atau were. Ya, kalian sudah mengetahui rumus aktif dan pasifnya. Coba silakan kalian sambil ditonton materi ini sambil kalian mengerjakan tugas yang ini. Ya, contoh yang ini coba kalian ubah dulu kalimat aktif dan pasifnya ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita cross check bersama-sama apakah kalian bisa menjawab dengan benar atau mungkin ada kesalahan, bisa kita bahas bersama ya. Dicoba dulu, di pause dulu videonya sambil ditulis di notes di HP atau mungkin juga di buku catatan kalian ya, agar kalian bisa ngoreksi sendiri sudah sampai mana pemahaman kalian mempelajari tentang passive voice. Ya, ini jawabannya ya. Ini A aktif, P pasif. Ini kalimat dari sini. Saya makan nasi kemarin. Saya di sini sebagai subjek, makan verb karena pas dia berarti verb 2. Kemudian nasi sebagai objek, disilang jadi nasi, nasinya sebagai subjek. Jadi subjeknya ini bukan saya lagi ya, karena dia sudah disilang berarti subjeknya adalah nasi. Kemudian dimakan, kenapa menggunakan di? Karena pasif ya. Menggunakan verb 3. Sayanya ini bukan subjek lagi tetapi objek ya. Nanti kalian menggunakan objek pronoun dari saya. Ya, jawabannya ini ya. Apakah jawaban kalian yang tadi kalian kerjakan benar? Mudah-mudahan benar semua ya. Jawabannya I ate. Kenapa makan menggunakan ate? Karena ini verb 2 ya. Kalau di simple present verb 1 tambahkan SIS. Kalau di past tense kalian menggunakan kata kerja kedua.
I ate rice yesterday. Kemudian untuk pasif P-nya, rice was. Kenapa pakai was? Karena nasi termasuk ke kata benda ya, benda. Di rice was eaten. Kenapa dia di sini eaten? Karena rumusnya harus menggunakan kata kerja ketiga, bukan ke satu ataupun kedua ya, jadi ketiga. Ditambahkan by, ditambahkan object pronoun, jadi by me. Me ini dari kata subjek I. I-nya berubah menjadi object pronoun, berubah menjadi me. Sedangkan yesterday-nya bisa kalian tetap di belakang, bisa juga di depan. Jadi yesterday rice was eaten by me. Sampai sini paham? Nanti akan ada tugas atau contoh yang kedua. Kata kerjanya sama, yang membedakan hanya subject dan adverb of time. Ya, ini contoh keduanya. Minggu lalu Bapak makan daging. Itu ada kalimat aktif. Karena di situ kalimatnya atau kata kerjanya adalah makan. Sedangkan dirubah menjadi pasif, caranya tetap disilang ya. Minggu lalu daging dimakan Bapak. Itu pasif karena berubah dari makan atau memakan berubah menjadi dimakan. Jika tadi kalian masih menjawab nomor 1 masih ada yang salah, coba kalian kerjakan contoh nomor 2 ini, soal nomor 2. Mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham mengerjakan. Coba dulu di pause videonya. Kalian kerjakan di kertas coret-coretan atau bisa juga di notes HP kalian. Ya, ini jawabannya. Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban saya? Jawabannya untuk yang aktif yang ini ya, yang atas. Last week, minggu lalu itu last week. Jangan menggunakan last Sunday. Kalau last Sunday itu berarti hari Minggu yang lalu. Ya, hari Minggu yang lalu. Kemudian Bapak, father, boleh juga he, boleh. Makan verb 2 berarti ate, bukan eat lagi ya, daging steak. Itu untuk aktif. Sedangkan kalimat pasifnya, ini minggu lalu boleh di depan sini boleh, di sini juga boleh ya. Opsional, terserah kalian mau di mana. Jadi daging dimakan oleh Bapak. Steak was eaten. Eaten ini verb 3. By him. Him dari mana ya? Him itu dari kata ayah ya. Him ini subjek dari ayah ya. Ayah di sini sebagai subjek, kemudian disilang dia berubah menjadi objek ya. Subjeknya ini, verbnya ini, objeknya ini. Jadi subjek, verb, objek. Oke? Sampai sini sudah paham belum? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group ataupun Japri ya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.